Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan nasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah hiduplah dengan kudus. Mengapa? Bagaimana kita boleh melakukan ini? Firman Tuhan dalam Imamat 14 ayat 13 mengatakan, domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang menyembelih korban penghapus dosa dan korban bakaran. Di tempat kudus kena korban penebus salah, begitu juga korban penghapus dosa adalah bahagian imam. Itulah bahagian Maha Kudus. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca semuanya di dalam Imamat pasal 14 ayat 1 hingga 32. Ini menjelaskan kepada kita tentang pentahiran bagi mereka yang didapati menghidap penyakit kusta. Ilustrasi dari firman Tuhan dalam bacaan kita menggambarkan bahwa cara pentahiran kepada orang yang sembuh dari penyakit kusta di zaman Musa ini merupakan salah satu yang paling rumit. Mengikuti dengan membaca saja sungguh rumit, apalagi melakukannya. Tidak terbayang saudara, susahnya. Nah, bagaimana ini dilakukan oleh mereka pada zaman Musa? Nah, imam mulai dengan mengunjungi penderita kusta untuk memastikan kesembuhannya. Kemudian imam menyembelih burung di atas belanga tanah berisi air yang mengalir. Lalu burung lainnya dicelupkan hidup-hidup ke dalam darah burung yang disembelih dan dipercikkan kepada orang tersebut. Dan burung yang hidup dilepaskan ke padang. Orang tersebut kemudian membersihkan dirinya sepenuhnya. Selepas itu dia masuk ke perkemahan, tetapi tetap berada di luar kemahnya sendiri sampai hari ke-7. Kemudian sekali lagi dia akan membersihkan dirinya sepenuhnya. Kemudian proses yang kedua, proses pendamaian dengan serangkaian persembahan korban. Ada korban penebus salah dan penghapus dosa untuk mendamaikan orang tersebut dengan Tuhan. Lalu korban bakaran sebagai tanda bahwa dia sudah diperdamaikan atau disucikan. Saudara, bagaimana kita boleh melihat situasi pentahiran ini? Apa aplikasi untuk kita? Nah, pentahiran yang rumit ini menunjukkan kepada umat Israel dan kita juga betapa mahal harga yang harus dibayar agar mereka boleh didamaikan dengan Tuhan, walaupun proses ini sementara sahaja. Sesungguhnya untuk pendamaian yang kekal dengan Tuhan, harga yang harus dibayar adalah darah atau dari darah anak Tuhan sendiri, Yesus Kristus, yang mati di kayu salib. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah, apakah kita sudah menghargai harga yang begitu mahal yang telah dibayar oleh Kristus untuk pendamaian kita dengan Tuhan? Kita jawab secara pribadi. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita untuk datang kepada Kristus. Mari naikkan syukur dan tekad kita. Mari kita bertekad hidup kudus bagi Tuhan. Ingat, kita sudah ditebus oleh darahnya yang suci. Maka mari kita hidup kudus. Bersama Yesus, bersama Tuhan, kita pasti mampu. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kita boleh datang pada Dia. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena memampukan kami hidup bersama dengan Tuhan, hidup kudus bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.